Saudara, apa dia terpuruk? Enggak, Senin kerja. Tangan rajin membuat kaya. Berapa kerugiannya? Kurang lebih 2 miliar. 2 miliar buat manusia cukup besar. Tapi kalau buat sang raja, kecil. Beritahu kiri kanan, kecil. Kecil, amin. Ya toh, saudara tahu dari uang 1 miliar yang terbakar itu, ketika diperiksa, ada sebagian terbakar separuh. Tapi uang 20.000 yang untuk mertuanya tidak tersentuh api. Cuma pinggirannya ada bekas api, tapi utuh. Yang aneh ada sebuah Alkitab yang sama sekali tidak terbakar, saudaraku. Tuhan tunjukkan, He is in control. Tepuk tangan bagi Allah kita. Sampai di sana tidak, saudara. Dia bawa ke bank, bisa di-redeem. Ya, saudaraku, disamakan 200 juta. Langsung dia persembahkan. Dia berkata, Pak, ini korban bakaran. Sudah diobong soalnya, saudaraku. Ini korban bakaran buat Tuhan. Dia persembahkan kepada Tuhan, saudara. Kemudian, saudaraku, berikutnya, minggu berikutnya, ada dia punya sebuah rumah yang rencana dijual. Dia juga heran, rumah bagus gak laku-laku. Ternyata Tuhan siapkan. Kita persekutuan di sana. Bukan dalam suasana sedih, tapi suasana penuh pengharapan. Because there is joy in hope. Ada sukacita di dalam pengharapan. Saudara, jangan ada yang putus asa. Allah bisa mengangkat seorang anak gembala, diangkat jadi raja. Amin. Dia bisa membangkitkan Lazarus yang mati. Tidak ada yang mustahil buat raja dan Tuhan kita. Tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya sebagai hamba Tuhan, saya tuntut iblis. Kembalikan 5 kali lipat. Apa yang hilang? 2M ganti 5 kali lipat. $1 juta. Sebab apa? Dia berkata, aku sepenuhnya milikmu. Nah, kalau kita miliknya Tuhan, uang tadi bukan uangnya dia yang hilang, uangnya Tuhan. Tuhan sanggup kembalikan gak? Sanggup, amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya berikan kesaksian lain. Keluarga daripada Pak Beni, saya mau tunjukkan pada Anda. Keluarga pada Pak Beni ini korban penjarahan. Ya, ini saudaraku itu Pak Beni. Ya, ini waktu putra yang pertama yaitu menikah. Saudara, pada waktu dia dijarah, habis keluar dari rumah, sandalnya pun suruh lepas. Sandalnya suruh lepas. Dia tidak tahu mesti ngapain. Ketika dia dulu pengusaha, yaitu ini saudaraku pengusaha truk. Truknya dibakar semua. Dia tidak punya apa-apa lagi. Dan bukan cuma itu, dia menceraikan istrinya. Jadi sudah bercerai dengan istrinya, saudara. Ini istrinya. Lalu saudara, dia pergi ke Bali. Pergi ke Bali lebih frustrasi. Dan hari itu dia sudah putus asa. Dia bersama putrinya yang ada di sana itu. Dan putranya dan putra yang 2 ini 3 anak. Uang di kantong tinggal 500 rupiah. Dan dia ketemu salah satu anggota Komsel. Ketika melihat mereka semua nangis. Nangis di mana? Di bemo, saudara. Sebab uang tidak ada lagi. Salah satu anak Tuhan berkata, kamu harus ketemu dengan Pak Timotius Arifin. Salah, mesti saya diajak ke Komselnya gitu kan ya. Yang ngapain mesti ketemu saya? Tapi dia tergerak, ketemu, dikasih alamat. Waktu datang ke lembah pujian dikira hotel. Dan ini Pak Arifin ini pemilik hotel ya, mau kerja di sana lah. Ketika masuk saya masih ingat saudaraku, wajahnya itu terpuruk. Anaknya 3 nangis. Kenapa? Nggak bisa sekolah. Kok sekolah? Makan pun nggak bisa. Pada saat itu saya tanya dia, apa yang masih ada padamu? Hamba Tuhan selalu tanya, what do you have? Apa yang kamu punya? Tidak punya apa-apa, Pak. Saya tanya, SIM punya? Oh, masih ada. Bersedia jadi sopir? Siap, Pak. Pokok anak saya bisa makan. Dari pengusaha jadi sopir. Tapi saya berkata nomor 1, percuma kalau cuma kerja, kamu harus datang pada raja yang kaya. Mau saya kenalkan? Oh ya mau, Pak. Rajanya di mana? Saya kenalkan Tuhan Yesus.
Kemudian saudaraku dia dibaptiskan. Dia ngaku dosa, semua keris-kerisnya ditolak saudara. Sebab sekarang sudah ketemu Kristus. Pada waktu itu istrinya diajak ke Bali. Ada salah satu anggota kita bantu dia, istrinya bawa ke sana. Istrinya ketemu saya ketakutan saudara. Istrinya punya semacam ilmu, ya, mereka mungkin suka meditasi begitu. Kalau ketemu saya, dia kedinginan saudara. Buktinya dia bilang gini, dia duduk di sana kan belum pernah ikut kebaktian kita. Ini Pak Arifin masuk sini ya? Loh kenapa? Lihat saya berdek katanya. Memang ada kuasa kegelapan, dibebaskan. Dan kemudian saudaraku, ini gunanya komsel. Komsel yang mereka pertama hadiri. Mereka berkata kita kumpulkan uang buat keluarga ini. Ya, mereka kumpulkan uang 1.100.000. Ketika diserahkan itu, anaknya yang 3 ini, gereja yang membiayai dengan biaya diakonia. Lalu kemudian istrinya juga dibaptis, akhirnya dibaptis setelah lakukan pelayanan kelepasan. Karena itu semua di komsel saudara, iblis harus ketakutan. Sebab di situ dia diusir. Amin saudaraku. Ya, istrinya dibaptis, saya nikahkan lagi. Udah cerai resmi. Saya nikahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ketika dia sudah dibenarkan, mengaku dosa, dibenarkan, langit terbuka saudara. Besok ada orang telepon saya, Pak, saya perlu manajer buat perusahaan saya. Kamu mau ketemu? Boleh Pak. Besoknya langsung dapat pekerjaan. Hari ini saya ceritakan saudara, putrinya itu lulusan London. Lulusan dari Inggris, itu negara paling mahal saudara. Ya, master. Lalu putranya ini, saudaraku, master lulusan ITB, arsitek. Ini putranya lulusan Petra dan saudaraku, dia akan juga sedang melanjutkan master di ITB. Keluarga mereka diberkati. 500 rupiah tambah Yesus, tidak terbatas. Saya beritahu, Anda diselamatkan untuk menyelamatkan orang lain. Anda diberkati untuk memberkati orang lain. Tepuk tangan bagi Allah kita. Seandainya temannya tidak mau tahu dengan dia, mungkin mereka bunuh diri. Karena terutama putrinya sudah putus asa sekali. Gereja tidak keluar uang banyak karena mereka semua pandai-pandai. Mereka semua beasiswa. Saudara dengar, saya mau ceritakan cerita yang lain. Bagaimana komsel itu bisa jadi berkat. Kita melihat cerita dari Cak Asmo. Ya, dari namanya Cak, ya kira-kira dari Jawa Timur, saudara ya. Ada Cak Asmo, nah ini. Saudara perhatikan dong, family gathering. Asmo ini tukang masak, saudara. Tukang masak di pinggir jalan. Ya, saudara, dia begitu dalam keadaan miskin sekali. Tetapi ada satu hal yang luar biasa pada Asmo ini. Dia hari Rebo berani tidak jualan. Untuk apa? Ikut belajar Alkitab. Ternyata dia salah satu murid saya paling pandai. Waktu som itu dia juara 1, saudara. Dia sungguh-sungguh cari Tuhan. Firman Allah berkata, seek me with all your heart, you will find me. Cari aku, carilah dulu kerajaan Allah serta kebenarannya. Semuanya tambahkan padamu. Lalu anggota komselnya bisik-bisik, yuk kita belikan rombong. Rombong saudara. Mereka bikinkan rombong untuk Asmo. Ya, dari saudara tukang masak sekarang punya rombong sendiri. Tapi tetap di pinggir jalan saudara. Kemudian saudaraku dia melakukan firman Tuhan. Dia mulai persepuluhan. Dia mulai menabur. Dan apa yang terjadi? Hari ini saudaraku. Dia punya di Denpasar mungkin 3 atau 4 cabang. Salah satunya di daerah paling ramai, Jalan Tengku Umar. Saudara kalau pernah ke Bali, Jalan Tengku Umar itu restoran semua. Chinese food. Tapi Chinese food Cak Asmo saudaraku. Chinese food kan Hong Kong, Kowloon. Ini Chinese food Cak Asmo. Dan satu lagi di Renon. Renon itu daerah paling mahal. Dan juga beberapa kota franchise. Nah, kok diam semua?
Beritahu kiri kananmu, saya bersyukur kenal kamu. Amin saudaraku. Coba kalau teman-teman dia tidak belikan dia rombong. Amin saudaraku. Tapi rahasianya, kekayaannya adalah firman Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Firman Tuhan menunjukkan tanda dari satu komunitas adalah generosity. Bahkan great generosity. Mau satu cerita lagi? Ada banyak saudaraku. Satu cerita lagi. Cerita Pak Eko saudara. Nah saudara yang kasih Tuhan. Pak Eko itu seorang guru SMP. Ada guru SMP di sini? Berapa penghasilan guru SMP? Super minim saudara. Dia sudah banting tulang ngelesi murid-muridnya. Ya. Satu hari dia telepon Pak Gembala. Saya minta berkat dari Pak Gembala. Saya sudah capek Pak. Anak-anak saya mulai besar. Saya tidak punya uang. Saya tanya apa yang kamu punya dalam rumah? Kamu bisa apa? Ya istri saya orang Bali Pak. Dia orang Jawa Eko. Loh bisa apa istrimu? Cuma bisa ya jualan kacang. Oh oke. Saya ingat hari itu saya berdoanya begini. Tuhan engkau sumber kreativitas. Engkau Tuhan yang kreatif. Ya. Lalu apa yang saya katakan? Tuhan berikan anakmu ini kreativitas. Saudara, satu hari